الذي أمرنا أن ننظر أنفسنا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي البعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذنوبه وأنصاره أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Masjid Al-Muhajirin Komplek Pelindo Jakarta Utara yang insyaallah kesemuanya dalam rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada subuh yang barokah ini kesemuanya kita diberikan sehat wal afiat. Allah berikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat mengisi hari-hari kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mengawali daripada tausiah subuh pada pagi hari ini, saya mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kirim. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan lebih memberikan pendidikan kita di dalam kita melaksanakan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya sehat? Alhamdulillah. Kedua, saya mohon maaf 1000 kali maaf kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Kemarin iktikaf terakhir saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal kondisi saya tidak memungkinkan, saya harus jalan. Mohon maaf 1000 kali maaf. Insyaallah dengan izin Allah saya diberikan sehat kembali, bisa berjumpa kembali pada pagi hari yang mulia ini insyaallah. Hadirin Bapak Ibu Saudara segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin, kita masih berada dalam fase bulan Syawal, bulan peningkatan kualitas amal ibadah kita, bulan mempertahankan nilai-nilai amal Ramadan kita yang telah kita lakukan kemarin. Berhasilkah ibadah kita yang kita lakukan? Itu kesemuanya tergantung oleh kita. Hanya ada
pandangan seorang ulama, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada tanda-tanda keberhasilan orang-orang yang melaksanakan ibadah. Pertama, ikhlasnya semakin meningkat, ibadahnya semakin kuat, masjidnya, makmurnya, ramainya tidak di bulan Ramadan saja. Bukan berarti Ramadan meninggalkan kita, kembali masjid kita sepi. Tidak ada lagi yang tadarus Al-Quran, tidak ada lagi yang melakukan qiyamul lail i'tiqaf, tidak ada lagi adanya muzakarah ilmu. Ini rugi kita, Pak. Tapi keberhasilan ibadah kita Ramadan itu yang telah dididik oleh Allah selama 1 bulan, ya, kita bisa melihat saat sekarang ini. Alhamdulillah, jamaah masjid subuhnya makin ramai. Alhamdulillah. Salat 5 waktunya makin penuh jamaahnya. Alhamdulillah. Yang zikir di dalam masjid makin ramai. Alhamdulillah. Yang baca Al-Quran, tadarus Al-Quran semakin banyak. Alhamdulillah. Ini merupakan tanda-tanda ruh kita ini hidup. Frekuensi ibadah kita semakin naik. Kenapa? Karena kita telah dibina, dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh kemarin. Dengan cara ikhlas di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, secara semaksimal mungkin kita lakukan ibadah kepada Allah. Pagi, siang, malam kita selalu beraudiensi kepada Allah, selalu bertemu kepada Allah, hanya untuk semata-mata mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai Ramadan pergi, ruhiyah ibadah kita pergi semuanya, ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan Al-Muhajirin tidak seperti itu, jamaahnya semakin barokah. Amin, amin ya Rabbal. Semakin banyak yang megang tasbih, semakin banyak yang memegang Al-Quran. Kenapa? Ini merupakan satu upaya usaha pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupayalah kita mengenalkan diri kepada Allah, Pak. Di mana saja, kapan saja, berupayalah kita selalu mendekatkan diri, berkenalan diri kita kepada Allah. Upaya di dalam kita mengenalkan diri kepada Allah yaitu dengan kita melakukan kebaktian, amal ibadah, terutama ibadah mahdolah, sholat 5 waktu. Ini harus kita pelihara, Pak. Karena sholat ini merupakan satu hal perkara yang paling sangat utama, nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Sholat ini merupakan satu hal perkara yang akan membuat kita menjadi ringan di hari kiamat. Dan sholat ini pula lah yang akan memberatkan kita ketika kita dihisab oleh Allah, Pak. Insya Allah, kalau sholat kita baik, seluruh daripada amalan kita insya Allah menjadi baik.
Dan insya Allah bila salat kita baik, salat itu akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Di antaranya insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Itu Pak. Karena pengabdian seorang hamba ketika melakukan salat, ini pengakuan ikrar sejati seorang hamba kepada Sang Khalik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini ikrar Pak, ikrar dari seorang hamba manusia. Sesungguhnya salatku, seluruh daripada pengorbananku, hidupku, matiku, seluruhnya hanya kuberikan kepadamu ya Rabb. Salatku salat yang bermakna, salat yang memiliki kualitas tinggi, salat yang dapat membentuk pribadi seorang muslim yang baik. Dampak daripada salat yang baik, berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah kepada Allah dan berakhlakul karimah kepada sesama manusia. Baik hubungannya hablum minallah dan baik pula hubungannya dengan manusia hablum minan nas. Kenapa? Salat ini merupakan pendidikan yang secara langsung Allah berikan kepada kita. Dari mengawali kita dengan kalimat takbiratul ihram. Isi dan kandungan takbiratul ihram itu adalah kalimat yang takrir, yaitu pengakuan sejati bahwa zat yang maha suci dan maha mulia adalah Allah. Tidak ada keduanya selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Pengakuan dari seorang hamba yang hina ini Pak, akan tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian pengakuan itu pun diimplementasikan dalam kehidupan kita menjadi seorang hamba yang baik. Tutur kata kita Masya Allah mengandung hikmah. Sedikit berkata tapi tajam mengisi isi kandungannya, bermakna. Memiliki makna kalimat yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah manusia yang berkualitas. Pandangan manusia berkualitas di hadapan Allah itu bukan status keadaan, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan tahta, bukan keadaan, bukan semuanya. Semuanya akan sirna di hadapan kita. Semuanya akan habis di hadapan kita ketika kita dihisab oleh Allah. Peringatan Allah, ma'asyiral muslimin. Ayat ini kita hafal sekali. Dan kita tahu, mengerti sekali. Tapi isi kandungannya yang harus kita pahami, ma'asyiral muslimin. Ketika Allah menyatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul makhabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarahunnal jahim summa la tarahunna 'ainal yaqin. Pernyataan Allah kepada si ahli kubur ketika napas kita dihembuskan keluar dari ruh kita, tinggal jasad. Kita sudah menjadi jenazah, ma'asyiral muslimin. Keluarga handai tolan, sanak, pemilih, istri, anak, cucu kumpul di hadapan kita, melihati bujur yang sudah terbaring, yang sudah tidak bergerak, hanya dibungkus, diselimuti oleh kain.
Kalau anak-anak kita mengerti, keluarga kita mengerti, istri kita mengerti tentang akhir daripada kehidupan, mereka tidak akan menangisi kita. Inilah qadarullah yang tertinggi pada orang tua kita. Dan mereka akan berkata kepada Allah, ahrimna fi hadzal zanajah. Ya Allah, muliakan jenazah orang tua kami. Ya Allah, jaga jenazah orang tua kami. Ya Allah, pelihara jenazah suami kami. Wa ahrimtu lillahi rabbi. Kuserahkan kepadamu ya Allah. Kita hanya bisa melihat. Syukran. Kita hanya bisa melihat, tapi tidak bisa berkata, tapi tidak bisa bertanya. Kenapa wahai anakku engkau menangis? Kenapa cucuku engkau menangis? Kenapa istri-istriku engkau menangis? Kita hanya bisa bersedih. Inni a'laitu bihadhil mayyit. Mereka akan mengetahui siapa saja yang datang. Si fulan datang mendoakan, si fulan datang mendoakan, si fulan datang mendoakan, si fulan datang memaafkan, si fulan datang memaafkan. Mungkin bersih seluruh daripada dosa kita yang berhubungan dengan manusia. Tapi satu hal, satu jalan lagi yang belum kita ketahui, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin, muhasabah Syawal ini saya tidak akan bicara masalah pilpres, sudah lewat buat saya. Kita doakan saja yang terpilih menjadi orang yang baik, orang yang bisa menjaga amanah, dan orang yang sayang cinta kepada rakyat dan menjaga amanat rakyat. Insya itu aja Pak. Kita ngomongin udah mubazir, sayang, udah buang-buang ayat, buang-buang hadis. Kalau hubungan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita pertaruhkan ma'asyiral muslimin. Ketika kita dimandikan, dibungkus oleh kain kapan, sudah kita menjadi jenazah. Beda mayit dengan jenazah. Kalau mayit itu adalah orang yang meninggal dunia sebelum dikapani, itu mayit namanya. Tapi kalau orang yang sudah dimandikan dan dikapani, itu namanya jenazah. Dari sanad Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inni yaqulu hadhihi zanajah fa asrartu nadaratun min ahwa'il ahwa. Maka sesungguhnya tatkala jenazah itu sudah selesai dikafani, sudah selesai disolatkan, sudah siap akan dibawa masuk ke lubang lahat, jenazah ini berkata kepada keluarganya, kepada saudaranya, inni ra'aihu, wahai saudaraku, percepat, aku ingin masuk ke dalam kuburku, tempat peristirahatanku. Percepat wahai saudaraku. Itu bagi seorang muslim yang melaksanakan ibadah dengan baik. Tapi bagaimana bagi kelompok yang pertama itu, ma'asyiral muslimin? Puasa tidak, sholat tidak, berbuat baik tidak, kehidupannya penuh dengan maksiat munkarat kepada Allah. Seandainya pun mereka bertaubat kepada Allah,
taubatannya itu hanya permainan saja di lipstiknya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum la ya'lamun. Dan adalah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa. Aw zalamu, perbuatan dosa pada Allah dan perbuatan dosa pada dirinya. Dzakarallah, ingat segera kepada Allah. Jangan memperlambat taubat kepada Allah. Jangan memperlambat ibadah kepada Allah. Jangan mengangan-angan dalam kehidupan ini seakan-akan kita akan berkata hidup ini akan kekal dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan. Oh tidak. Pada satu masa, pada satu ketika pun kita akan dihampiri oleh malaikat. Itulah pertanggungjawaban yang keras yang harus kita lakukan di hadapan Allah nanti tatkala malaikat mencabut ruh kita. Fa innar ruha lam yughargir alaina ruha. Dalam kitab Durratun Nasihin, ruh itu akan keluar melalui tenggorokan pertama. Ruh kita akan keluar turun naik, sudah akan keluar masuk lagi ke dalam, sudah masuk ke dalam ditarik lagi keluar, turun naik, lam yughargir uruha, dalam tenggorokan kita. Kita tidak bisa lagi bernapas, hanya dilihat oleh malaikat. Ya abdun al-azlumu man ma'anasi, hai hamba yang zalim, mana buktikan kekuatanmu ketika di dunia sekarang ini. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Abbas meriwayatkan, innal ajsadil yuduh, tangan kita ini terantai. Tangan kita terantai, tidak bisa bergerak, sudah diikat. Wa ajlur rujul, kaki kita pun keduanya sudah diikat, tidak bisa menendang. Mungkin kalau di dunia tangan kita akan pergunakan dengan kekuatan kita, kaki kita pun akan melangkah dengan cara kita, pandangan mata kita akan menyorot kepada orang-orang yang lemah. Tapi tatkala sudah berhadapan dengan malaikat Israel, sudah tidak mampu kita, Pak. Sudah tidak berdaya. Apa yang kita pertaruhkan nanti tatkala Allah tanya kita? Padahal Allah telah berikan kepada kita, Pak, kenikmatan yang sangat luar biasa. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mana itu, Pak? Hanya mengaku Islam, hanya mengaku bernabi kepada Rasulullah, hanya mengaku berikrar kepada syahadat Rasulullah, hanya mengaku menjadi seorang muslim, hanya mengaku berkiblat kepada Baitullah, hanya mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi kesemuanya itu hanya belaka. Terjerat, Pak, kehidupan kita dalam alam barzah. Maka saya katakan, sholat adalah hal perkara yang sangat memberikan keringanan kepada kita. Dan sholat itu pula yang akan memberatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau sholat kita baik, insya Allah seluruh amalan kita menjadi baik. Insya Allah sholat yang baik akan berdampak kepada nilai kualitas akhlak yang mulia. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan langsung oleh para sahabat. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mukhlisin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yang berdampak kepada nilai moral yang mulia,
Insya Allah kita mengharap nanti di hari kiamat kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nilai Ramadan yang telah kita lakukan harus tetap ada dalam kehidupan kita. Tazkiratul Ramadan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, itu beliau berkata, fa innahul a'lal al-abad min ibadatil qaramal ahmab. Maka sesungguhnya pendekatan diri seorang manusia itu diterima dengan hasil dampak daripada akhlaknya. Akhlak itu adalah nilai tertinggi dalam kehidupan. Betapapun ilmunya tinggi, tanpa berakhlak hancur binasa. Akhlak itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi kepada 3 bab bagian. Pertama, akhlaqul thalathatul ahbabi min hukumul insan. Akhlak manusia itu dibagi dalam 3 hal perkara. Al-akhlaqul babu minallah. Akhlak berakhlaknya kita kepada Allah. Bagaimana seorang hamba bisa dinyatakan berakhlak kepada Allah? Dan caranya bagaimana untuk kita berakhlak kepada Allah? Seorang hamba manusia dinyatakan berakhlak kepada Allah, dikatakan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, innal awwalul abidul a'bab, melaksanakan ibadah dengan baik dan tepat. Jadi ibadah ini Pak yang kita lakukan harus berdampak kepada nilai yang positif. Harus berdampak kepada nilai akhlak yang mulia, kepada moral yang mulia, kepada tindak tanduk yang mulia, tutur kata yang mulia. Karena semua dari niat dalam solat sampai akhir solat, dari bacaan solat awal sampai akhir bacaan solat, termasuk daripada gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu mencerminkan nilai-nilai seorang hamba yang melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kita bertakbir? Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Kenapa kita harus tutup salat kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkinkah ada salat saudara kita yang dilakukan oleh mereka? Ada, dengan cara berbeda. Waktu zuhur sudah ingat saja zuhur. Waktu asar tiba sudah ingat aja asar sudah tiba. Waktu maghrib tiba, waktu isya tiba, waktu subuh tiba, sudah ingat aja. Allah juga maha tahu. Ada yang seperti itu. Ada yang mempermudah amalan-amalan ibadah yang telah dipardukan Allah dengan caranya sendiri. Yang penting la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dasar ayatnya tepat. Firman Allah, Allah tidak akan pernah memberatkan, membebankan satu perkara kepada umat manusia yang tidak mampu. La yukallifullahu wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Benar itu ayat. Tapi bukan dipergunakan pada muraddid yang seperti ini. Sibuk meninggalkan sholat, sakit meninggalkan sholat, uzur meninggalkan sholat, musafir meninggalkan sholat. Itu ada batasan-batasan yang diatur dalam ilmu fikih. Sejauh mana kita boleh bisa melakukan musafir, itu ada batasannya. Sejauh mana kita bisa meninggalkan sholat dalam kondisi sakit, itu pun ada aturannya. Jangan sedikit-sedikit sakit tinggalkan sholat,
Jangan sedikit-sedikit pusing, migrain, tinggalkan sholat. Oh, tidak seperti itu. Sedikit-sedikit sibuk, sedang meeting, tinggalkan sholat. Lagi repot, tanggung, sudah bikin aja jamak qashar sholat. Ini mudah sekali. Mudah sekali. Dan ini sudah dinyatakan hal perkara yang tidak benar. Dalam kitab Ahkamul Ahkam, disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia, jangan umat Islam itu diperbodoh dengan cara-caranya sendiri. Meskipun ada orang-orang yang berkeinginan seperti itu, biarkan saja. Yang penting kita memiliki faqih, kepahaman ilmu berdasarkan ulama. Untuk kita melakukan hal seperti itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, berdasarkan dasar daripada istima dan fatwa ulama. Sedikit meeting dari jam 3 sampai jam 5 sudah nanti bikin jamak qashar akhir. Waktunya ada di Jakarta, masjidnya ada di dalam kantor. Sebegitu mudahnya. Ini yang tidak boleh. Maka dikatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jangan sampai, Pak, orang yang mengerjakan sholat saja dikatakan celaka karena mereka memperlambat waktu, diulur baru sampai. Padahal tidak kemana-mana, tidak ada kesibukan apa-apa. Zuhur jam 12 kurang sampai mendekati asar baru sholat zuhur. Tidak lama assalamualaikum baru sholat asar tiba, waktu asar. Ini tidak benar. Ini Ramadan memberikan pendidikan ma'asyiral muslimin, sistem ibadah yang baik di hadapan Allah. Dalam sebuah kitab, Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, annaha alaikumus shalah wa annahu alaikumus shalah wa arfallahu alaikumus shalah wa asyraku alaikumus shalah. Maka sesungguhnya manusia itu akan dihisab dengan perkara 4 perkara permasalahan sholat. Pertama, ketika dia mendengarkan suara azan, innal aznal muazzinun alaina asma'ukum. Disunatkan ketika kita mendengarkan panggilan azan, muazzin berkumandang di masjid memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawab, itu sunnat. Wa akramtu halalul haram, dan mengharamkan seluruh daripada aktivitas. Artinya dilarang, tidak boleh. Bahkan kalau kita lagi makan, azan berkumandang, diam, berhenti, hormati suara azan itu. Bahkan kalau kita sedang bekerja, azan memanggil, diam dulu, berhenti, selesaikan suara azan itu, selesai. Bahkan kalau kita sedang berbicara serius, azan berkumandang, diam. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-muazzinul ulul rabbi, maka sesungguhnya azan itu adalah panggilan dari Allah yang harus kita hormati dan harus kita muliakan. Ini diantaranya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan azan berkumandang terus merokok, sibuk. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai tatkala sholat sudah dilaksanakan kita masih berleha-leha di rumah, masih sibuk dengan urusan kita di rumah. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena ada kalimat al-astradul istijrat. Nanti pada satu ketika istijrat itu datang kepada kita, Pak, ya. Padahal kita masih dalam kondisi sehat walafiat, karena semulanya kita melalaikan sholat, istijrat Allah datang. Ya sudah, nggak ada rasa takut kepada Allah, santai aja. Nanti kalau umur saya sudah masuk usia, baru saya masuk ke dalam masjid. Nanti sebelum nanti sampai
umur kita sampai meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Jadi perkara sholat Bapak, satu hal perkara yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Karena sholat pembinaannya di dalamnya itu adalah menjalin ukhuwah Islamiyah kita. Maka tatkala Rasulullah SAW melaksanakan berangkat ke perang Badar, ada satu kalimat yang disampaikan oleh beliau, inni ananal muslim biaqimis sholah. Kita akan menjadi seorang muslim yang kuat bila sholat kita sudah seperti ini. Sudah seperti ini dalam barisan yang kuat. Itu Pak. Maka ada satu ibarah hadis yang menyatakan al-jal'atul jum'atul akbaru minal muslimin, bahwa sesungguhnya Jumat itu adalah hari raya daripada orang-orang muslim. Yang ketiga hadisnya ada mengatakan as-sabhatul akbarul minal muslimin. Kalau seandainya waktu-waktu yang dimuliakan subuh, yaitu diantaranya jamaahnya penuh seperti sholat Jumat, itulah tanda daripada kekuatan seorang muslim dalam satu kampung negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah, tadribatul Quran yang kita baca Ramadan kemarin harus memiliki nilai. Kita telah belajar langsung melalui qiraatul Quran, melalui tadarus Al-Quran. Kita telah bicara langsung kepada Allah dengan qiraatul Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Tidak bermasalah baik mereka yang belum khatam atau pernah khatam, tapi paling tidak secara maksimal yang kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat kita memahami isi dan kandungannya. Yang itu ya bahkan kita jadikan sebagai amaliyah amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin. Ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu ala nabi. Telah kutinggalkan 2 hal perkara bagi umatku, bila mereka berpegang teguh kepadanya, maka insyaallah mereka akan aman selama-lamanya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dipahami dengan arti bahasa menghidupkan nilai-nilai isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan kita, dari hal perkara yang terkecil sampai yang terbesar, karena Al-Quran merupakan rujukan kita selaku seorang muslim dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dampak ikhlas daripada amalan ibadah yang kita Ramadan itu adalah diantaranya menjadikan kita adalah orang-orang yang yakin penuh istiqomah kepada Allah. Ini Pak, istiqomah kepada Allah. Karena kalimat istiqomah itu berasal dari kata-kata qama yaqumu istiqamatan, qama tegak, memiliki prinsip, memiliki nilai. Ya, memiliki prinsip, memiliki nilai. Apa yang dilekatkan harus bernilai. Salat kita harus bernilai. Amalan-amalan kita harus bernilai. Nilai yang diharapkan adalah nilai yang positif. Kalau seandainya seluruh daripada amalan kaum muslimin yang kita lakukan ini akan memberikan nilai positif dan kita dapat amalkan pada kehidupan kita, insya Allah Pak, kita ini hidup dalam aman, dalam bahagia. Ya. Tidak ada cerita kesulitan, penderitaan, sakwa sangka, perbuatan-perbuatan yang hina, tidak ada. Karena diri kita sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit ruh itu. Al-Imam Al-Ghazali Pak, penyakit-penyakit ruh ini harus bersih dari diri seorang muslim. Penyakit ruh ini akan menghambat daripada amalan-amalan kita. Penyakit ruh ini akan terus menjerumuskan kita pada perbuatan yang jelek. Apa itu yang disebut dengan penyakit ruh? Penyakit syirik kita Pak, penyakit munafik kita, penyakit ghibah kita, penyakit namimah kita, penyakit selalu bersumpah palsu kita kepada Allah, penyakit bersumpah palsu kita kepada sesama manusia.
Ini penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Bila penyakit ini terus dipertahankan dalam diri seorang muslim, maka secara otomatis akan melunturkan nilai keimanan mereka semuanya. Al-a'dal wal ahdal bainal haqma wal nas, ya, keadilan di antara manusia harus tegak dengan hukum yang benar. Kalau itu sudah disepelekan hukum yang telah diterapkan dari Allah dan Al-Quran dan As-Sunnah, tunggu saja kehancuran daripada manusia itu. Dari saat Ibnu Hambali mengatakan anna sa'din fi hadis sa'ati yaumil qiyamati asrarul hakimun wa zalimun wa 'alan nafsul tarihau. Kehancuran manusia itu ditandai dengan berebutnya mereka pada kekuasaan, pertama. Kedua, hancurnya kehidupan manusia itu sudah tidak berdirinya keadilan dan kebenaran atas hukum yang dijalankan. Dan ketiga, sudah tidak ada rasa takutnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancurlah kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, iman takwa kita tetap terpelihara, tetap terbina dari uhwah jamaah yang kita lakukan di Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah Allah jadikan kita sebagai orang-orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya qadarullah ada dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat hidup ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang dapat menempatkan kebenaran dalam kesabaran. Ketika mereka bersabar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah subuh kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Lebih kurangnya saya mohon membukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Menteri Agama bahwa budaya di atas segala-galanya. Nah, itu meskipun saya PNS Departemen Agama, ya Pak, SK saya sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah, sangat menyakitkan hati kita kaum muslimin. Itu Pak, pernyataan beliau itu Allahu a'lam bishawab, Allah yang lebih maha mengetahui ada indikasi apa. Tapi menurut hukum fikih dari usulul fikih, ini Pak saya bicara hukum fikihnya Pak ya, jadi saya bicara hukum umumnya saja. Kalau berbicara dari hukum usulul fikih, orang-orang yang bisa mendahului kedudukannya lebih tinggi daripada agama, utasyrik alainal musyrikin wal kafirin, dia itu orang kafir, orang musyrik. Ya karena kontroversinya terlalu banyak Pak. Di pondok pesantren aja kita ini bingung. Ya kalau mereka masuk ke pondok-pondok pesantren, ya kemarin di Gontor sudah membuat kontroversi baru, bingung kita ngikutinnya. Ya, tapi kita punya akidah Pak. Akidah inilah yang tidak bisa dijual belikan. Ya, sampai akhir wafat kehidupan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang harus kita pertahankan. Tidak ada kebenaran, tidak ada keagungan, kemuliaan selain dari qadar Allah. Titik. Selain daripada itu, manusia hanya ciptaan akal-akalan atau nafsunya saja. Mudah-mudahan itu Bapak memahaminya. Ya Bapak, ya. Biar aja. Kemudian kedua, tanggapan Majelis Ulama tentang itu. Karena saya ada di Komisi Dakwah, kita Pak Majelis Ulama Pusat, ya Pak, dari sebelum awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri kemarin, ya, ini maaf, sampai ke Pilpres, sudah menyuarakan, ya, sudah menyuarakan dengan keras bahwa agama Islam yang bermayoritaskan terbesar di dunia
bukan saja di Indonesia, di dunia. Indonesia terbesar di dunia ini Pak ya, agama Islamnya tidak bisa ditoleran, ditawar-tawar oleh hukum-hukum yang lain. Tetap satu kali ketok, Majelis Ulama mengharamkan bila ada seseorang yang membuat keputusan di luar daripada keputusan Al-Quran dan As-Sunnah, selain daripada rumusan Ijtima'ul Ulama. Nah, Ijtima'ul Ulama inilah yang tidak pernah didengar oleh Menteri Agama kita. Ya, seakan-akan ulama yang kemarin kami mengikuti itu Pak, dari 1.300 ulama se-Indonesia berkumpul di Masjid Az-Zikra, membuat garis fatwa kebenaran dalam Islam, itu mereka tutup kuping semuanya. Jadi gimana? Akhirnya kita beristihad. Beristihad dengan apa? Dengan konsep kebenaran agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang-orang yang beristihad itu Pak, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai habib yang dibeli-beli, nggak ada. Mereka yang dibeli-beli ini kita nggak undang, karena akan membingungkan fatwa Majelis Ulama. Dari istimewa ulama mereka kita nggak undang semuanya. Ya. Kita merumuskan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan A'ratul Uhya, artinya kesepakatan ulama dunia. Hanya Indonesia saja Pak yang bikin pusing kita dalam beragama. Oke, sudah Pak. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiah kepada kita terkait dengan ingat akan mati barusan. Saya juga takut ketika akan sampaikan seperti orang yang beribadah. Insyaallah berkafir dengan seluruh tidak orang-orang yang tidak beribadah akan mungkin mengalami. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan masalah yang tadi Bapak sampaikan itu adalah saya teringat satu hadis di mana 3 kelompok ini Ustaz. Dia jihad, dia berilmu, dia kaya. Kita katakan Ustaz kamu. Nah, fenomena yang sekarang ini terjadi Bapak, saya kaitkan dengan langsung dengan kaitan dengan anak itu. Ada orang belajar agama, hebat dia. Kalau dia hebat karena seperti itu. Yang menjadi pertanyaan itu adalah nilai-nilai yang masuk dalam diri kita. Kok tidak betul gitu. Padahal kita sadar bahwa ketika kita lihat Islam itu ada aspek belum jawab, belum ngaku seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah banyak orang-orang yang kalau kita baca itu dia sudah sholat, sholatnya hebat, fotonya hebat, Tuhannya hebat, tidak seperti itu. Tapi kalau Rasulnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustaz, gimana caranya agar kita tidak terjebak dalam itu, Ustaz? Gitu loh. Kita sudah menonton sholat beberapa nama bertahun-tahun, berpuluh-tahun, gitu kan, dengan puasa dan seterusnya itu. Tapi orangnya enak, dan kita mau itu seperti itu. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dengan hal yang seperti itu? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Pak, mengingat situasi kondisi sekarang begini ya Pak, kita semua paham dan mengerti lah. Dan saya bukan karena saya takut juga menjawabnya, bukan. Karena kita ini saya ini secara pribadi sudah dalam lingkaran merah Pak, di Polres Polda Metro Jaya. Ya, kemarin saja menjelang Idul Fitri, saya sudah ditegur oleh Propam Mabes Polri. Tidak boleh menyampaikan materi khutbah yang was. Baik Pak, saya tidak akan sampai. Jadi tolong Bapak serahkan PDF-nya ke saya. Jadi saya cara kemarin khutbah Idul Fitri ini Bapak ceritanya ya Pak. Saya seperti anak bocil, anak bocah baru gede belajar jadi khotib. Dari awal Pak sampai akhir saya baca. Itu ada adik saya yang ikut ya. Kehidupan manusia itu akan hancur. Diawali dengan keterpurukan manusia dengan kezoliman.
Kezaliman timbul satu pada Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak takut kepada hukum Allah. Kedua, kezaliman timbul pada diri sendiri dengan dia mengikuti hawa nafsu. Ini dua-duanya berat. Zalim sama Allah udah pasti, zalim sama manusia dia terperosok ke lembah setan. Sekarang bagaimana kita nih Pak, jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Pertama, jawabannya kuatkan akidah tauhid kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah. Hukum Allah itu ada dan tidak akan Allah lupa daripada seluruh perbuatan-perbuatan kita. Itulah yang saya sampaikan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum la ya'lamun. Banyak mereka melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah, kepada manusia, kepada dirinya, tapi istighfar. Istighfar, duduknya paling depan, paling rapi, pakai topi, pakai jas, pakai dasi, hebat. Bacanya doanya, Masya Allah, alim banget. Yusirru ala ma fa'alu wa hum la ya'lamun. Istighfarnya cuman di bibir, nggak sampai ke tenggorokan. Lam yusirru, mereka mempermainkan Allah, Bapak. Apakah mereka tidak tahu? Tahu. Wahum la ya'lamun. Mereka tahu kalimatnya, lamnya itu lam tahyid, artinya mereka itu menolak apa ketetapan Allah. Biarkan saja, ini kan urusan dunia, urusan akhirat menanti. Ente kembalinya kemana? Ente kembali kepada Allah, masuk ke dalam bumi, dalam lahat. Ya, ingat kalimat ini Pak, sampai kita tulis besar. Kalau Bapak masuk ke kantor Majelis Ulama Pusat, ya Pak, itu kalimat di gedung pertama, kalimatnya Pak diganti dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalimat harusnya adanya di keranda. Di keranda apa? Jenazah itu Pak. Apa tuh namanya? Kurung batang. Tapi kalimat itu tahzidul asbab, memberikan peringatan kepada kita seluruh daripada insan manusia. Hai manusia yang memiliki jiwa yang tenang, radiyah, bahagia, mardiyah. Udhuli, masuklah ke dalam kemuliaanku dengan rahmatku. Diingatkan oleh Allah, ente semua bakal mati. Matinya kembalinya kepada Allah. Maka ditempatkan pada kalimat radiyatan maradiyah. Tidak sekedar kita dimasukkan ke lubang lahat Pak, tapi kita ditanya radiyatan maradiyah itu pada bagian mana kita akan diletakkan oleh Allah. Apakah pada bagian dalam kitab An-Nasatil Ibad, kulit kita pecah semuanya, mata kita keluar daripada kuping kita terputus, lidah kita menjulur, perut kita kembung, mulut kita bernanah dengan ucapan-ucapan yang selalu bersumpah palsu. Ingat, saya sampaikan. Tadinya saya akan sampaikan materi ini, ya saya udah bicara dengan ketua DKM, Pak Kiai, masalah ibadah aja. Oh baik, saya oper alih. Tadinya tidak akan ini saya sampaikan. Al-ajlatul insanun sayatin. Dia mah kawannya setan Bapak. Kawannya setan, jangan diikutin. Yang penting sekarang mah perbanyak istighfar kita kepada Allah, perbanyak akidah, perkuatkan akidah, persatukan, kuatkan kita dalam berjamaah ibadah, itu aja ya.
Sudah tidak bisa banyak yang bisa kita lakukan. Majelis Ulama Indonesia memberikan kekuatan. Kembali, hai saudara-saudaraku umat Islam, kepada Allah. Kembali kita semua kepada Allah, merenung. Ayat kedua dinyatakan dalam setiap kamar majelis ulama itu dituliskan, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya minta ini ayat ini tulisnya di setiap kantor eselon 1, eselon 2, eselon 3 di Departemen Agama. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, istiqomahlah kepada Allah, takut kepada Allah, Rabbunallah. Istiqamah dalam bahasa Indonesia, qama yaqumu istiqamah, memiliki prinsip beriman kepada Allah. Tidak sekedar lipstik pengakuan dia beriman dalam KTP beragama Islam, tapi benar-benar nilai keimanan itu hidup tampil dalam kehidupan dia sebagai umat manusia. Rabbunallah. Sampai diingatkan pada yang kedua, tatanazzalu alaihimul malaika. Hai manusia, kamu bakal masuk ke dalam kubur. Setelah masuk dalam kubur nggak jadi tanah, malaikat turun tanya, alaihimul malaikatu, ditanya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, kata malaikat, Allah takhafu, kamu jangan takut, tenang saja. Jangan khawatir, tenang saja. Karena kamu istiqomah dalam ibadah di dalam Masjid Al-Muhajirin. Kamu jangan takut. Aku yang akan menjadi saksi nanti tatkala kamu akan dihisab oleh Allah. Wala tahdanu wa abshiru, tenang saja, sabar sampai hari kiamat. Bil jannah itu kalimatnya bukan keadaan surga nanti Pak, tapi bil jannati raihan wa raihana fi kuburihim. Surga kita itu, kubur kita itu akan menjadi surga kita. Terasa aman, terasa nyaman, kubur kita senang, terang benderang, tidak ada satu binatang pun mencuil kita, mencubit kita. Kita dilindungi oleh rahmat Allah. Itu Pak. Ada yang disebut nafsul mutmainnah di sini Pak, ada dalam kehidupan kubur kita. Radiyatan mardiyah. Tenang, ya. Kemudian malaikat menyatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, itu buat kita. Tapi kalau buat mereka yang menjadi kawan karibnya setan, yang selalu berjanji palsu, sumpah palsu, mengataskan namakan agama Allah, jangan nanti di akhirat, di dunia Allah akan memberikan kafaratnya nanti. Allahumma munazzilu alaihumul malaikatu as-surubur sayatin. Allah akan mengaminkan daripada doa orang-orang muslim kepada mereka, orang-orang yang berserikat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja Allah hancurkan mereka segera, dan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, jadi kembali kepada akidah dan tauhid kita, persatuan kita. Biarkan saja yang sudah berlalu, doain lagi sama Allah. Mungkin di antara sekian banyak doa kaum muslimin di Al-Muhajirin ini, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup siang Pak, karena saya akan berangkat ke Bekasi lagi. Saya mohon maaf pakai tampilan yang baju seperti ini, minta maaf, bukan nggak menghormati, karena saya akan memberikan tausiah pernikahan di Bekasi di Pondok Pesantren At-Taqwa Bapak Kiai Haji Nur Ali, pendiri penegak pendekar Betawi di Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnitin shalihah. Al-Fatihah. bil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim. Hadirin ma'asyiral muslimin, saya akan menitipkan
rekening untuk pembebasan tanah wakaf pesantren yatim kami. Insya Allah ba'da Syawal ini akan memberikan pembebasan tanah 150 meter persegi. Per meternya 3 juta rupiah. Jadi tanah ini bersebelahan dengan pondok pesantren kami yang ada. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Ada beberapa donatur dari Masjid Al-Muhajirin ini yang telah memberikan setiap Jumat rezekinya untuk anak-anak yatim kami makan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita bersama. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tafdilana ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayati min khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya maulana ya maulana ya maulana ya latif 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 Ya latifu min ibadika salihin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.